Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita lanjutkan sebuah cerita mistis yang dialami oleh Riri ketika pulang ke desa masa kecilnya setelah 17 tahun. Bagi yang belum mendengarkan cerita sebelumnya, bisa cek link di deskripsi supaya tahu jalan ceritanya. Oke, yang sudah menantikan kelanjutannya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Teman-teman, ada pegerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kini penghuni warung bertambah satu dengan adanya Lena. Pukul 9 malam, aku sudah berangkat tidur lebih cepat dari biasanya. Sebelum tidur, sengaja kupasang alarm agar membangunkan diriku saat tengah malam nanti. Alarm di gawaiku telah berbunyi nyaring. Mungkin hanya itu satu-satunya fungsi gawaiku saat berada di desa. Karena setelah aku sampai di desa itu, sinyal di gawai sama sekali tidak muncul. Setelah mematikan alarm, kupaksakan untuk mengambil air wudhu di belakang warung. Memang berat dan harus dipaksa lebih dulu saat menjalani sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Hawa dingin mulai menerpa kulit. Kunyalakan lampu untuk menerangi jalan saat menuju arah belakang warung. Saat itu, aku kembali merasakan hawa aneh seperti malam-malam sebelumnya. Seperti ada seseorang yang sedang berjalan di dekatku, tapi tidak nampak. Bahkan kemanapun aku berjalan, seolah-olah ada yang sedang mengawasi diriku dari balik gelapnya malam. Setelah mengambil wudhu, aku bergegas kembali memasuki warung untuk melaksanakan sholat tahajud. Namun saat aku berbalik, ada sesuatu yang aneh. Banyak sekali kujumpai rambut yang sudah beruban berceceran di jalan menuju arah warung dari belakang. Ribuan helai rambut yang sudah beruban itu membuat aku tertegun sejenak. Rambut siapa ini? Ucapku lirih, karena cahaya lampu belakang menyala tidak terlalu terang. Maka, untuk memperjelas, kunyalakan senter di gawaiku. Dan betapa terkejutnya aku ketika senter kuarahkan ke bawah tepat di mana potongan rambut itu berada. Rambut itu tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Lebih terkejut lagi ketika aku mengetahui jika pemilik rambut itu adalah Budi Ratna. Saat itu wajah Budi Ratna terlihat menyeringai, berdiri di depan warung tanpa sepengetahuanku, lalu menyeret rambut panjangnya. Panjang rambutnya tidak seperti pada umumnya. Posisiku masih berada di belakang warung, dan Budi Ratna berada di depan warung. Meski kami saling berhadapan di sisi sebelah warung, tetapi rambut Budi Ratna yang tidak lazim itu menjadi kengerian tersendiri. Sambil tergesa-gesa, aku memasuki warung lewat pintu belakang, tempat semula yang kugunakan untuk keluar. Ketika melaksanakan sholat tahajud pun, aku tidak tenang, karena suara gending Jawa dengan alunan suara gending temu manten terus mengusikku. Meski sudah berkali-kali aku membaca sholawat, nyatanya suara gamelan Jawa itu tidak menghilang. Suaranya terus terdengar berulang-ulang. Di malam yang sama, tepat pukul 12:30 dini hari, kami bertiga kembali menuju rumah Pak Dekus. Dan malam itu juga kuputuskan untuk mencari jawaban atas semua yang terjadi dengan bertanya sendiri kepada Pak Dekus. Karena Mas Maman bilang, jika Pak Dekus sendiri yang akan mengatakan jawaban atas semua yang terjadi. Malam semakin sunyi. Hanya terdengar suara-suara binatang malam yang menemani perjalanan kami bertiga yang berjalan kaki menuju rumah Pak Dekus. Tidak ada obrolan selama perjalanan. Yang kami lakukan hanya bertukar senter untuk menerangi perjalanan. Seperti biasa juga, kami memasuki rumah lewat pintu bagian dapur. Baru saja memasuki rumah, kami sudah merasakan hawa anyep seketika. Lampu rumah juga tetap padam seperti malam kemarin. Suara langkah pelan dari kaki kami bertiga yang berjalan menuju ruang tengah terdengar menggema malam itu. Sangat berbeda dari malam-malam kemarin. Tidak ada tanda-tanda jejak lumpur seperti kemarin ketika Pak Dekus pulang. Udara di dalam rumah tercium pengar. Di tiap-tiap sudut rumah sudah terdapat sarang laba-laba layak rumah yang sudah tidak dihuni sejak lama.
Jam di tangan kananku sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tidak ada tanda-tanda Pak Dekus yang datang seperti malam kemarin. Hanya saja, jantungku berdetak lebih kencang tanpa tahu sebabnya. Seakan-akan ada seseorang yang lebih dulu datang ke rumah ini. Lena yang duduk bersama Raya tampak gusar dengan keheningan yang terjadi. Kemudian terdengar suara gamelan Jawa lagi. Suaranya terdengar sangat jauh, namun mampu membuat kami bertiga bergidik ngeri ketika mendengarnya. Seperti yang kukatakan, jika saat ini aku merasakan ada seseorang yang sudah lebih dulu datang. Kami bertiga dibuat terkejut, ketakutan saat mendengar suara seseorang laki-laki yang berdehem pelan dan terdengar sangat berat. Bukan lagi jantung yang mau copot, lebih parah lagi. Yang kurasakan adalah jantung sudah tidak lagi berdetak dan tidak berada di tempatnya. Saat mataku nanar menatap ke salah satu kamar tempat Pak Dekus masuk kemarin, hawa dingin yang kurasakan semakin membuat nyali dalam diriku menciut. Badan terasa lunglai tidak berotot. Benar dugaanku. Ternyata sebelum kami datang, Pak Dekus sudah lebih dulu datang dan duduk di tepi ranjang seperti kemarin. Sementara Raya dan Lena tercekat dengan pemandangan sosok Pak Dekus yang masih mengenakan kain kafan. Tubuhnya sudah membiru. Bau yang sangat busuk tercium dari arah kamar tempat Pak Dekus berada. Kedua matanya mulai pudar. Dengan wajah membiru, mulutnya terus bergumam dengan suara yang tidak jelas. Pak Dekus terus bergumam lirih. Bagian-bagian kain kafan yang menutupi tubuhnya mulai sedikit terbuka. Rontok sudah keberanian yang kami kumpulkan sebelum berangkat ke rumah itu. Setelah kedua mata pudar Pak Dekus menatap ke arah kami bertiga. Malam semakin terasa panjang dengan semua yang terjadi. Meski kami sudah menyiapkan mental setebal baja untuk menghadapi apa yang terjadi, namun kenyataannya kami belum benar-benar siap untuk melihat dengan mata kepala sendiri sosok Pak Dekus yang ternyata memang benar pulang kembali ke rumahnya. Suhu udara semakin menurun beserta hawa dingin yang terasa menyentuh kulit kami kala itu. Kami lari terbirit-birit keluar rumah setelah melihat sosok Pak Dekus yang masih mengenakan kain kafan pada tubuhnya. Beberapa bagian tubuh Pak Dekus saat itu sudah mulai membiru seperti luka lebam. Malam itu juga bisa terbilang malam paling sial dalam hidup kami. Pasalnya, setelah keluar dari rumah karena ketakutan, kami berlari tidak tentu arah. Saat sadar karena kelelahan, setelah berlari sangat jauh, hanya kabut tipis yang kami lihat malam itu. Di kejauhan, tampak lampu-lampu desa menyala terang. Kami sudah sangat jauh dari pemukiman penduduk. Betis terasa sangat panas setelah berlari. Keringat masih terus bermunculan akibat olahraga malam kami. Tanpa kami duga, tidak jauh dari tempat kami berada, terdengar suara langkah kaki pelan yang sedang berjalan. Sedangkan posisi kami sedang berada di pinggir jalan yang biasa dilalui orang-orang pergi ke ladang. "Sembunyi!" seru Lena tiba-tiba sambil menyeret pergelangan tanganku dan Raya secara bersamaan menuju balik rimbun pohon pisang di belakang kami. Benar saja, tidak berapa lama setelah kami menempati posisi belakang rimbunnya pohon pisang, dan aku yakin saat itu jika tidak akan ada orang yang mengira bahwa kami bertiga berada di balik semak tertutup rimbun pohon pisang. Nampak bayangan hitam sedang berjalan menyusuri jalan setapak yang kami lewati. Sosok itu terlihat sebagai seorang lelaki berbadan sedang. Meski jalannya pelan dan terlihat sangat kesusahan, perlahan lelaki tersebut mulai mendekat ke arah kami. Jantung berdebar tidak karuan dengan apa yang kami lihat saat itu. Betapa terkejutnya kami setelah melihat dengan jelas bahwa lelaki tersebut sedang memikul mayat yang masih mengenakan kain kafan. Tampak bahwa lelaki itu baru saja mengambil paksa jasad yang sudah dikubur sore tadi. Keringat terus bermunculan ketika mataku terus memperhatikan sosok lelaki yang sangat tidak asing bagiku. Lelaki tersebut pernah kulihat di acara pernikahan Mbak Murti tempo hari. Suara teriakan Raya yang tiba-tiba juga mengagetkan aku dan Lena. Raya berteriak karena lelaki yang sedang memikul jasad yang masih berbentuk pocong itu tidak lain adalah calon suami Mbak Murti.
Sedangkan Raya berteriak karena Mas Supardi yang sedang memikul mayat itu jatuh tersandung yang mengakibatkan pocongan yang tadi dipikulnya berbalik menindih dirinya. Lebih terkejut lagi ketika kami tahu jika pocong yang dipikul Mas Supardi itu adalah pocong Mbak Murti. Tangis tidak bisa kubendung lagi melihat hal yang terasa sangat nyata. Ketika pocong itu terjatuh, wajahnya menoleh ke arah kami. Kami tercengang melihat kejadian itu. Yang kami lakukan hanya terus memperhatikan di hadapan kami saat Mas Supardi bersusah payah bangkit sambil membenarkan letak jasad Mbak Murti yang tadi ia pikul. Beberapa saat kemudian, calon suami Mbak Murti itu melanjutkan langkah kakinya dengan sempoyongan. Jalannya terlihat kesusahan akibat beban berat yang sedang ia pikul. Di saat langkahnya mulai menjauh dari tempat kami, ada suatu keanehan. Harusnya Mas Supardi mendengar jeritan suara Raya yang kaget. Tetapi Mas Supardi tidak bergeming, seperti tidak menyadari keberadaan kami. Rasa penasaran kami amat besar dengan apa yang akan dilakukan Mas Supardi kepada jasad Mbak Murti. "Mau kemana kamu?" cegah Lena sambil menahan lengan kananku yang hendak bergerak membuntuti Mas Supardi dari belakang. "Aku harus tahu apa yang mereka lakukan," jawabku berbisik. Tatapan mata Lena dan Raya mengisyaratkan mencegah kepergianku untuk lebih jauh lagi. "Ri, nanti makin dalam urusannya," ucap Raya yang sependapat dengan Lena. Kemudian ku tepis pelan tangan Lena yang masih memegang lenganku sambil berkata, "Kalian berdua pulang aja dulu, aku harus tahu apa yang terjadi." Anak ini emang bandel kalau dibilangin," kata Lena pelan setengah berbisik. Bukannya pulang seperti kataku, Lena dan Raya malah mengekor di belakang mengikuti kemana arah Mas Supardi. Angin berhembus pelan menerpa dedaunan yang mulai basah oleh embun. Penglihatan kami juga samar karena terhalang oleh kabut tipis yang sejak tadi bermunculan. Meski sebenarnya detak jantung sudah tidak beraturan karena hawa aneh menjalari seluruh badan, seolah-olah di balik kegelapan malam banyak pasang mata yang sedang mengawasi gerak-gerik kami yang mengikuti Mas Supardi. Semakin jauh kaki melangkah dengan mata yang terus mengawasi Mas Supardi dari belakang, tidak ingin kehilangan jejaknya. Dari kejauhan terlihat obor yang sudah menyala menerangi jalan. Obor-obor tersebut terletak di sepanjang jalan, menempel pada pagar kayu. Berkali-kali juga kami menyeka keringat yang banyak bermunculan di seluruh bagian badan. Bukan hanya Mas Supardi saja yang kesusahan berjalan akibat memikul mayat, namun kami juga merasakan pegal-pegal di sekujur badan. Setelah melewati jalan berpagar kayu berwarna putih, Mas Supardi menuju bawah pohon besar yang tidak ku ketahui namanya karena keadaan sangat gelap. Tetapi dapat kulihat jasad Mbak Murti diletakkan di sebuah amben dari bambu yang berada di bawah pohon besar tersebut. Di bawah pohon itu juga terdapat dua obor yang terletak di kanan kiri amben atau biasa disebut ranjang dari bambu. Kaget bukan main yang kurasakan. Tepat di balik pohon besar itu, tiba-tiba seseorang keluar dari arah kegelapan malam menghampiri Mas Supardi yang sudah meletakkan jasad Mbak Murti di atas ranjang. Orang itu tidak lain adalah Bude Ratna yang mengenakan setelan baju kebaya dengan rambut terurai panjang menutupi bagian punggungnya. Tidak jelas apa yang mereka berdua bicarakan. Yang kami tahu adalah Bude Ratna melepaskan ikatan tali pocong satu persatu, dan tali yang berada di tengah diserahkan pada Mas Supardi untuk disimpan, sedangkan yang lainnya diletakkan bersama kain kafan Mbak Murti yang sudah dilepaskan. Bude Ratna mulai memandikan jasad Mbak Murti. Mulutnya terus mengucapkan sesuatu yang tidak kami dengar karena jarak kami dan mereka kala itu lumayan jauh. Tengkuk terasa panas ketika melihat kejadian gila malam sialan itu. Apa yang Bude Ratna dan Mas Supardi lakukan benar-benar di luar dugaan kami. Setelah selesai dimandikan, jasad Mbak Murti berkulit pucat didudukkan pada kursi kayu. Kemudian Mas Supardi juga duduk di sebelah jasad Mbak Murti yang mulai kaku. Akal sehatku benar-benar tidak bisa mencerna kejadian tersebut. Memoriku terus mengingat apa yang mereka berdua lakukan pada jasad Mbak Murti. Bude Ratna memakaikan pakaian pengantin pada jasad Mbak Murti, persis seperti apa yang kulihat selama ini. Rambut disanggul dengan roncean bunga, baju hitam khas pengantin Jawa, dan lain-lainnya. Dari tempat kami bersembunyi, kami menyaksikan ritual pernikahan yang tidak seperti layaknya. Di saat itu juga, kami mendengar sayup-sayup alunan gamelan Jawa
yang mengeluarkan suara mengerikan. Suara itu terus terdengar sampai ritual pernikahan itu selesai. Pada saat ritual selesai, tidak disangka juga, sekilas mataku bertatapan dengan mata Mbak Murti. Jasad Mbak Murti seakan hidup, padahal tadi kulihat jelas Mbak Murti masih terpejam matanya dengan badan kaku. Dan yang membuat kami bertiga bergidik ngeri adalah saat melihat Bude Ratna kembali memakaikan kain kafan pada jasad Mbak Murti. Sambil tertawa mirip orang gila, Bude Ratna kembali membungkus jasad Mbak Murti dengan kain kafan yang dikenakan sebelumnya. Suara tawa Bude Ratna juga membuat kami bergidik ngeri ketakutan. Terasa ada yang aneh di belakang kami. Tengkuk terasa dingin diterpa angin pelan. Darah dalam tubuh berdesir kencang sampai ubun-ubun. Terasa ada seseorang berada di belakang kami. Jantung berdebar tidak karuan. Perlahan aku mulai menoleh ke arah belakang. Lemas rasanya seluruh badan ini ketika mataku melihat dengan jelas sosok Mbak Murti yang berdiri memandang ke arah kami dengan kedua bola mata melotot tajam. Sorot matanya mengisyaratkan ancaman pada kami. Jalan pikiran mulai buntu seketika. Badan lemas terasa tidak bertulang dengan kehadiran sosok Mbak Murti yang sudah berada di belakang kami. Kami berteriak histeris bersamaan hingga semua terasa benar-benar gelap gulita. Badan terasa berat dan ditekan ke arah bawah saat itu. Bernafas pun terasa amat sulit. "Sudah bangun, Dok?" kata Simbok pelan. Nada suaranya amat pelan, jemari tangannya terus memijat betisku tanpa berhenti. "Riri di mana, Mbok?" tanyaku linglung. Karena saat itu aku tidak ingat apapun. Hanya kejadian semalam masih sangat membekas dalam ingatan. "Kamu di rumah. Mas Maman yang bawa kamu pulang tadi pagi," jawab Simbok sambil menyunggingkan senyuman ke arahku. "Memang aku semalam di mana? Kok dijemput Mas Maman?" "Pak Sukro yang pertama kali tahu kamu tidur di kuburan Murti." Jantung terasa berhenti berdetak dengan badan terkejut mendengar penuturan Simbok pagi itu. "Aku sendirian, Mbok?" tanyaku lagi, karena tadi malam aku masih bersama dengan Raya dan Lena. "Ya, bareng sama Lena sama Raya. Kalian bertiga tidur di kuburan Murti, keruntelan gitu." Baget tersambar petir mendengar jawaban Simbok. Jelas sekali jika aku, Raya dan Lena masih di tempat yang ada pohon besarnya. "Tapi Mbok, semalam aku lihat Bude Rat." "Sudah, kamu istirahat dulu. Nanti kalau sudah membaik, Mbok ceritakan sesuatu," kata Simbok memotong perkataanku. Hawa dingin ketika malam hari tidak membuat diriku segera beranjak memasuki rumah. Di depan nyala api kecil dari kayu-kayu kering yang dibakar oleh Raya saat menemaniku, kami berdua sama sekali tidak saling bicara. Terdiam di tempat yang sama dengan pandangan kosong ke arah nyala api berwarna kuning. Bahkan, Simbok yang sedari tadi memanggil diriku untuk segera masuk rumah karena hari sudah gelap tidak kuindahkan. Pikiranku melayang jauh mencoba mencerna setiap kata dari cerita Simbok siang tadi. Satu cerita yang membuat suasana hati menjadi tidak tenang seketika. Cerita yang sama sekali sukar dinalar oleh akal pikiran orang waras. Cerita rumit yang mampu membuat nyawa orang lain melayang meski tidak mempercayainya. Orang gila mana yang menjadikan dirinya sendiri sebagai tumbal untuk balas dendam karena sakit hati? Bahkan seluruh keluarganya pun ia persembahkan agar balas dendamnya bisa terlaksanakan. Sesakit apa sebenarnya luka dalam hati Bude Ratna sehingga beliau nekat melakukan hal yang tidak masuk akal, namun sangat terasa nyata saat balas dendamnya dimulai. Pikiranku kacau balau dalam sesaat. Semua terasa amat sangat rumit untuk kupikirkan seorang diri. Kembali kuputar ulang memori saat Simbok bercerita tadi. Kala itu Bude Ratna merupakan kembang desa yang selalu mendapatkan pujian dari para pemuda. Bahkan namanya tersohor sampai ke desa sebelah karena kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Banyak pemuda yang berlomba-lomba mendapatkan hati Bude Ratna, namun semuanya bertepuk sebelah tangan. Para pemuda yang terang-terangan datang melamar ke rumah Bude Ratna selalu ditolak dengan halus. Tetapi saat sampai di rumah, mereka akan mengalami sakit aneh dan tidak jarang juga banyak yang meninggal keesokan harinya. Entah bagaimana ceritanya, karena Simbok sendiri juga tidak tahu. Menurut Simbok, ternyata Bude Ratna menyukai ayahku. Bertahun-tahun Bude Ratna menyembunyikan rasa sukanya kepada ayahku tanpa berani mengungkapkannya.
Gayung bersambut ketika ayahku mulai bekerja pada keluarga Ramlan. Ayahku sendiri sebenarnya juga menyukai Budi Ratna. Namun karena Pak Dikus lebih dahulu berkata terang-terangan bahwa beliau menyukai Budi Ratna, maka ayah membuang jauh-jauh perasaannya terhadap Budi Ratna. 1 tahun kemudian, hubungan ayah dan Budi Ratna semakin dekat. Ayah yang saat itu sempat mengurungkan niatnya untuk tidak mendekati Budi Ratna, akhirnya luluh juga dengan sikap manis lewat tutur kata Budi Ratna ketika bersama ayahku. Diam-diam ayah menjalin cinta dengan Budi Ratna, dan akhirnya Budi Ratna memaksa agar ayahku bersedia melamarnya. Hari yang ditentukan tiba. Ayah datang bersama almarhum kakek, datang ke rumah Budi Ratna untuk melamar tanpa sepengetahuan Pak Dikus. Setelah lamaran diterima, berita tersebut segera menyebar ke seluruh desa, hingga ke desa sebelah bahwa ayah dan Budi Ratna sudah resmi bertunangan. Namun masalah datang di keluarga ayah. Pak Dikus berang dan menuduh bahwa ayahku telah melakukan itu dengan sengaja. Keadaan semakin bertambah parah dengan sikap Pak Dikus yang meminta dengan paksa agar lamaran segera dibatalkan. Saat itu, Budi Ratna tengah mengandung jabang bayi dari hasil hubungan gelap bersama ayahku. Dan ayahku sendiri tidak tahu jika Budi Ratna tengah mengandung benihnya meski baru seminggu. Dari cerita ini juga aku baru mengerti jika sebenarnya Mbak Murti, Mbak Vika ternyata bukan anak kandung dari Budi Ratna. Ayah terpaksa mengalah dan kembali datang untuk membatalkan pertunangannya bersama Budi Ratna. Tentu saja hal itu merupakan sebuah tamparan keras sehingga menimbulkan luka dalam serta rasa malu. Tahun berganti kembali. Entah ritual apa yang dilakukan Budi Ratna sehingga janin yang ia kandung saat itu belum juga keluar ke dunia. Bahkan perutnya tidak tampak membesar seperti orang yang sedang mengandung. Simbok bercerita jika sebenarnya Budi Ratna bukan dari keluarga sembarangan. Hanya saja buyut Budi Ratna melakukan kesalahan yang membuat keluarganya tersisihkan. Setelah mendengar berita jika ayahku telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain, Budi Ratna secara terang-terangan datang meminta Pak Dikus untuk menikahinya dengan syarat yang sangat aneh. Meski Pak Dikus sudah menikah dengan Budi Ratna, kebenciannya terhadap ayah malah semakin membesar. Simbok menuturkan jika syarat yang Budi Ratna minta yang membuat Pak Dikus semakin membenci ayahku. Hubungan yang tidak lagi harmonis membuat ayah memutuskan untuk merantau ke kota. Bertahun-tahun ayah mencoba membangun lagi hubungannya layaknya saudara bersama Pak Dikus. Tetapi niatan ayah tidak mendapatkan tempat yang layak dalam hati Pak Dikus. Jalan pikiranku benar-benar buntu dan tidak ada jawaban yang bisa kutemukan dari cerita Simbok. Hanya satu yang masih terngiang di pikiranku, yaitu saat itu Simbok berkata bahwa aslinya Ratna adalah istri dalamnya ayahmu. Apa maksud kata-kata Simbok? Sambil terus terdiam meski bagian depan tubuhku sudah mulai merasakan panas akibat kobaran api mulai membesar saat Raya kembali menaruh kayu-kayu kering ke dalam bara api. Kemudian aku mulai berdiri lalu berteriak sekeras mungkin karena ku tahu saat itu sudah larut malam. Kuluapkan segala emosi dan beban pikiran yang seakan tiada jalan keluarnya tersebut. Raya yang saat itu berada di samping sampai kaget ketika mendengar teriakan kerasku. "Cok, kamu sehat?" tanya Raya melongo memandang ke arahku dengan tatapan heran. "Gak tahulah, rasanya udah gila sekarang ini," jawabku kembali duduk. "Ada apa?" tanya Simbok yang sudah berada di luar pintu rumah pada kami berdua karena mendengar suara teriakanku. "Nggak apa-apa, Mbok. Cuma tadi ngeliat tikus aja," jawabku berbohong menutupi kekesalan dalam diriku. "Riri, kalau sudah selesai cepat masuk rumah, Dok," kata Simbok sebelum kembali memasuki rumah. Raya tahu jika malam itu aku tidak ada niatan untuk masuk ke rumah. Tetap kuputuskan untuk berada di luar rumah untuk malam ini. Segera aku kenakan jaket hitam lalu bangkit berdiri. "Ayo," ajakku pada Raya yang hendak memasukkan singkong ke dalam bara api. "Loh, katanya nggak jadi," jawab Raya mengurungkan niatnya untuk memasukkan singkong ke dalam bara api. Kemudian kami berdua bergegas kembali menuju rumah Pak Dikus. Memang sungguh kelakuan Sinting dengan kembali ke rumah seram tersebut. Tetapi hanya itu satu-satunya jalan sehingga aku bisa menemukan jawaban atas semua yang terjadi. Rintik hujan menemani perjalanan kami berdua. Dan saat itu,
Aku sudah tidak peduli lagi dengan warga desa yang memandang aneh terhadapku, karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi kepadaku dan keluargaku. Baru memasuki pekarangan rumah Pak Dekus saja, Tengku sudah merasakan terpaan hawa dingin. Kaki kami berdua berhenti melangkah, seakan ragu untuk lebih jauh lagi memasuki rumah. Hening. Di bawah gerimis kecil dengan air yang tidak mampu membasahi jaket yang kukenakan, kembali perasaanku merasakan was-was ketika berada di halaman rumah Pak Dekus. Darah mulai berdesir kencang ketika terpaan angin pelan menyentuh kulit di badan. Hawa mencekam terasa sangat besar. Naluri berkata jika di balik kesunyian malam itu ada sesuatu yang sedang mengancam kami berdua. Terbukti dengan badan kami yang saling gemetaran dengan sendirinya tanpa kami sadari. Ditambah lagi, akhir-akhir ini banyak warga yang sedang memperbincangkan hantu pengantin Mbak Murti. Mereka menyebutnya dengan memedon manten. Aku sendiri tahu bahwa hantu Mbak Murti muncul karena tali pocong tengahnya diambil. Sedangkan aku, Raya dan Lena yang mengalami kejadian seperti dejavu memilih tutup mulut untuk sementara waktu. Pukul 10 malam, masih di tempat di mana kami berada di pekarangan luar rumah. Dengan hati bimbang untuk kembali melanjutkan memasuki rumah, kami mendengar suara gending Jawa dengan alunan khas kemanten, persis seperti malam-malam kemarin saat datangnya Mbak Murti. Entah kenapa, malam itu setelah mendengar cerita Simbok siang tadi, aku menjadi semakin paranoid dengan suara gamelan Jawa. Apalagi, jelas-jelas aku sadar jika suara gamelan tersebut adalah sebagai penanda datangnya hantu pengantin Mbak Murti. Suara gamelan tersebut masih terdengar sayup-sayup dari kejauhan, namun mampu membuat mental dalam diri down seketika. Ada orang meninggal, kata Raya pelan sambil melihat ke arah jalan di depan rumah. Memang benar, tepatnya di jalan depan rumah Pak Dekus persis, tengah ada rombongan orang-orang yang sedang memikul keranda mayat. Kesemua orang-orang dalam rombongan pengantar mayat itu adalah laki-laki. Tetapi yang membuat Raya tertegun adalah ia sama sekali tidak mengenali salah satu orang dalam rombongan pengantar mayat itu. Semua orang terasa asing dan lagi sangat aneh. Siapa yang mengantarkan mayat ke kuburan malam-malam saat itu? Kebanyakan orang pasti akan menunda keberangkatan esok hari. Setelah rombongan tersebut berbelok ke arah ladang yang tentu saja membuat kami berdua terheran-heran, karena jalan tersebut bukan ke arah makam, melainkan memasuki perkebunan kopi. Saat aku dan Raya memastikan dengan melihat ke arah jalan tempat yang dilewati rombongan pengantar mayat itu berbelok, kami berdua tidak mendapati rombongan pengantar mayat tadi. Malahan, saat itu kami terkejut bersamaan dengan apa yang kami lihat. Sosok pocong dengan postur tinggi besar yang tidak pada umumnya. Pocong tersebut sangat tinggi, hingga kami berdua harus memandang ke arah langit untuk sekedar melihat bagian kepalanya. Dua bola mata berwarna merah menyala, dengan bagian wajah yang menghitam. Sosok pocong tersebut melihat ke arah kami. Badan terasa sedang memikul beban yang teramat berat. Keringat mulai kembali bercucuran. Dalam hati segera membaca doa amalan yang sudah Abah berikan ketika kami datang saat Raya sakit. Setelah doa tersebut kubaca, memang badan terasa ringan, meski bergerak masih terasa sulit. Keanehan kembali terjadi ketika kami berdua berniat pulang. Tiba-tiba kepala kami terbentur sesuatu yang amat keras. Saat sadar, kami sudah berada di dalam dapur rumah Pak Dekus. Padahal kami sudah mengurungkan niat untuk memasuki rumah Pak Dekus. Suasana dalam rumah terasa anyep, nyaris tidak terdengar suara lainnya, dan hanya suara langkah serta tarikan nafas kami yang terdengar. Karena sudah kepalang tanggung, akhirnya kuputuskan untuk memasuki rumah saja. Di ruang tengah, tempat kami kemarin kami duduk. Detak jantung sudah tidak beraturan saat itu. Ada suatu keanehan yang tidak kami sadari. Berkali-kali kuremas telapak tanganku agar gemetar di tangan tidak berlanjut. Namun, semua terasa sia-sia ketika telinga kami mendengar suara pintu rumah dibuka secara perlahan. Suara tersebut berasal dari pintu depan, persis seperti kedatangan Pak Dekus pertama kalinya. Bau busuk segera tercium di dalam rumah, beserta suara langkah kaki yang terdengar diseret pelan. Saking busuknya bau saat itu, sampai-sampai perut terasa mual ingin muntah.
Cahaya senter dari gawaiku berkedip cepat, nyala mati. Ketika cahaya senter kuarahkan pada ruang depan, jantung ingin meloncat keluar dari sarangnya. Namun, badan terasa amat lemas seketika. Dengan wujud yang sama seperti saat pertama kali kami melihatnya, Pak Dikus datang dengan kondisi yang lebih menyeramkan dari waktu itu. Kain kafan yang menempel di bagian punggungnya sudah tidak berbentuk. Seluruh bagian tubuhnya membusuk berwarna biru tua. Bahkan dari pori-porinya keluar darah berwarna kehijauan. Kami berdua tercekat dengan datangnya Pak Dikus. Dengan kain kafan compang-camping itu, ia berhenti di antara ruang tamu dan ruang tengah, menatap ke arah kami, dan lebih tepatnya ke arahku. Rasa ketakutan yang kami alami semakin bertambah subur dengan apa yang aku lihat. Pak Dikus tidak pergi ke arah kamar seperti waktu itu. Tidak malam itu. Dia menyeret pelan kakinya menuju ke arah kami berdua. Badan terasa lunglai, namun kesadaran masih kurasakan. Sedangkan Raya sudah ambruk tidak sadarkan diri, dengan badan bagian atasnya bertumpu pada meja. Langkah Pak Dikus semakin mendekat ke arahku. Kemudian ia berhenti di ujung karena terhalang oleh meja. Meski begitu, dorongan badannya yang menyentuh ujung meja seperti terasa sangat nyata. Terus kutahan ujung meja ketika posisi meja mulai bergeser karena Pak Dikus yang terus berjalan pelan-pelan ke arahku. Bagaikan sosok mayat hidup dengan wajah yang sudah tidak berbentuk lagi. Pak Dikus ingin mengatakan sesuatu. Namun, saat mulutnya terbuka, cairan yang berada dalam mulutnya mulai menetes deras ke arah meja. Herman. Cairan kental berwarna kehijauan dengan bau tidak sedap menyengat ketika mulutnya terbuka. Langsung membuat kepalaku terasa pening saat Pak Dikus menyebut nama ayahku dengan suara berat kesusahan. Kedua bola mata berwarna pudar yang menatap ke arahku serasa memberikan sebuah ancaman nyata. Seluruh tubuhku terasa kaku. Apa yang kulihat saat itu benar-benar terasa amat nyata. Tangan busuknya mulai bergerak kaku ke arahku. Entah apa maksudnya. Yang kulihat hanya tangan penuh borok, hampir seluruh kulitnya lepas dari dagingnya. Perasaan mulai campur aduk yang kualami. Saking tidak kuasanya menahan rasa ketakutan yang kurasakan, hingga aku tidak sadar jika tangan Pak Dikus yang membusuk sudah memegang pipi bagian kananku. Aroma busuk tercium menyengat di sekeliling. Berat, amat berat kurasakan seluruh badan saat itu. Kedua mata yang sudah basah oleh tangisan yang sejak tadi kutahan tidak mampu menghilangkan rasa ketakutan yang kualami. Hingga akhirnya pandangan terasa gelap semua. Rasa ketakutan dalam diriku benar-benar ditekan semakin kuat sampai badanku pun tidak mampu untuk tetap terjaga. Baik, sampai di sini dulu cerita tentang memedi manten yang dialami oleh Riri. Kita lanjut ceritanya besok hari ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah support semua channel Ada Apa Gerangan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.